di istana kerajaan laut ya, kayak di bawah laut gitu kan. Pas itu didatangin seorang perempuan gitu yang cantik ya, kayak pakai baju kemben kayak apa ya, kayak adat Jawa kayak gitu kan, ada selendangnya juga gitu kan, pakai mahkota cuman nggak terlalu besar mahkotanya, cuman mahkotanya ya kecil ya, cuman nggak terlalu besar juga gitu kan. Katanya namanya itu, dia menyebutkan ke saya itu, ngasih tahu namanya itu Dewi Gandasari. Ibu Endang Darnia, saya mau menceritakan pengalaman. Ada pohon pisang, menurut dia, kata orang pisang juga, katanya itu katanya mungkin dari pohon pisang, tempat tinggalnya di situ, di belakang rumah, di pohon pisang. Pas itu nyaranin pohon pisangnya ditebang. Pohon pisangnya ditebang, gimana katanya kalau pohon pisangnya ditebang. Pas itu ya udah nggak apa-apa, daripada nanti menghindari kejadian yang enggak ya. Jadi pas itu pohon pisangnya ditebang, ya udah ditebang. Pas setelah pohon pisangnya ditebang itu, malam, enggak sih, bukan malamnya lagi, mungkin ada dua harinya lagi itu saya mimpi lagi, didatangin sama perempuan lagi. Pas itu dia bilang gini ke saya gitu, ya itu ya kuntilanak itu kan, apa katanya, saya katanya nggak mau dipindahin, katanya nggak usah dipindahin karena saya juga nggak mengganggu. Dia bicara seperti itu sih kepada saya, karena saya juga nggak mengganggu katanya, cuman saya mau masih betah di sini. Misalkan saya juga udah nggak betah di sini, saya akan pergi dengan sendirinya. Emang nggak mengganggu sih, menurut saya memang nggak mengganggu ya. Jadi dia bahkan apa ya, melindungi gitu kan, melindungi gitu. Kadang-kadang emang jadi pelindung di rumah saya sendiri. Karena apa? Karena banyak kejadian-kejadian yang orang lain lihat gitu, kadang-kadang yang memang suka jahil, terus kadang-kadang yang ya emang kadang yang suka jahil mungkin suka digangguin gitu kan, suka digangguin sama dia. Jadi mungkin emang udah lama tinggal di situ, cuman ya nggak mengganggu sih, menurut saya nggak mengganggu, cuman mungkin kakak saya yang nganjurin seperti itu, suruh dipindahin jangan di situ. Tapi memang nggak mengganggu gitu ya, karena apa, karena emang nggak mengganggu, jadi ya udahlah, ya udah, jadi ya itu udah dipindahin, tapi kan dia nggak mau gitu kan. Ya mungkin masih di situ atau enggaknya saya nggak tahu juga sih. Sekarang sih pengalaman yang melihat makhluk-makhluk kayak gitu udah jarang, walaupun udah ditebang juga gitu kan, tapi masih tetap nampakin diri gitu. Bahkan saya pernah memasuki suatu perkampungan, antara sadar dan enggak ya gitu kan. Saya kayak masuk ke suatu perkampungan itu yang rumahnya itu di atas rawa-rawa. Di atas rawa-rawa itu kayak gubuk gitu kan, kayak gubuk-gubuk kecil di atas rawa-rawa yang terbuat dari bilik gitu kan. Terus atapnya terbuat dari anyaman. Pas itu yang lebih heran lagi gitu, di situ isinya itu perempuan semua, nggak ada laki-laki gitu. Anak-anak itu kan perempuan gitu, sama yang dewasa juga perempuan, rambutnya itu panjang-panjang semua gitu, nggak ada yang pendek-pendek. Saya masuk ke suatu perkampungan itu, ya melihat isinya itu perempuan semua. Ya di situ juga nggak ada interaksi sih ya, nggak ada pembicaraan atau apa gitu. Saya nggak interaksi sama makhluk-makhluk yang di situ gitu. Cuman saya masuk ke dalam rumahnya gitu. Rumahnya itu kayak apa ya, kayak ya rumahnya itu sederhana gitu, nggak ada
perabotan kayak umumnya kayak orang-orang ini ya, kayak kasur gitu, lemari atau kursi itu nggak ada gitu, kayak cuman gubuk aja gitu, kayak gubuk tempat tinggal gitu. Ya di situ juga saya pernah ada pengalaman lagi gitu, waktu suami kan saat itu kan masih ngepam ya di Pertamina di laut gitu kan, ngepam di Pertamina di laut yang setengah bulan sekali itu baru pulang. Pas mungkin keadaannya itu waktu itu hujan ya, hujan badai kayaknya waktu itu, pas musim hujan, lagi musim hujan badai juga gitu. Suami saya di laut ya, di kapal gitu kan. Pas itu mungkin iseng-iseng motoin ini lautnya gitu kan, ombak yang gede gitu kan, motoin iseng-iseng. Pas itu kirimin ke saya gitu, ini katanya di laut lagi badai, lagi ada ini angin besar gitu, badai gitu kan. Lalu dia kirimin foto ke saya gitu lewat WA. Di situ ada keinginan saya untuk melihat lebih jelas gitu fotonya gitu, foto yang dia kirimin gitu, ombak-ombaknya gitu, lautnya. Pas saya zoom gitu kan, tanpa sengaja saya melihat apa ya, kayak melihat sosok perempuan gitu, yang nggak jelas juga sih, kayak sosok perempuan cuman setengah badan. Dan ya kayak lagi berenang gitu di tengah laut itu kan. Pas itu saya ini lingkarin yang ada foto perempuannya itu kan, saya kirimin lah ke suami. Ini kayak ada sosok perempuan gitu kan di foto yang dikirimin waktu pas badai itu kan. Pas suami saya nggak lihat, mana katanya, oh bukan, kayaknya ini ikan katanya. Tapi enggak kok, kayak perempuan gitu, memang ada rambutnya kayak rambut panjang gitu, cuman nggak jelas ya. Tapi menurut saya itu foto perempuan gitu, kayak lagi berenang gitu kan di tengah laut itu. Sekilas juga saya kayak melihat di sisi-sisinya itu kayak kerajaan lah, kayak semacam kayak istana-istana gitu kan ya, nggak tahu. Tapi itu mungkin ya menurut saya itu emang kayak mirip-mirip kayak gitu. Ya itu pas itu kan saya juga ngomong ke suami gitu, ini kayak perempuan, terus kayaknya istana deh, di istana kerajaan laut ya, kayaknya di bawah laut gitu kan. Pas itu didatangin seorang perempuan gitu yang cantik ya, kayak pakai baju kemben kayak apa ya, kayak adat Jawa kayak gitu kan, ada selendangnya juga gitu kan, pakai mahkota cuman nggak terlalu besar mahkotanya, cuman mahkotanya ya kecil ya, cuman nggak terlalu besar juga gitu kan. Katanya namanya itu, dia menyebutkan ke saya itu, ngasih tahu namanya itu Dewi Gandasari. Namanya dia katanya Dewi Gandasari. Pas bilang Dewi Gandasari, saya bangun gitu kan. Dalam keadaan mimpi itu saya inget gitu, kok ada yang datang ke dalam mimpi saya, terus itu nyebutin namanya itu kayak Dewi Gandasari gitu kan. Pas saya kan langsung cari kan di Google, cek gitu kan, ada nggak gitu yang namanya Dewi Gandasari, ngecek di Google gitu. Pas di Google ada, Nyai Dewi Gandasari itu adanya itu di Cirebon, tepatnya di daerah Panguragan, masih satu lingkungan sama Sunan Gunung Jati. Pas itu saya juga mikir, kenapa gitu saya tiba-tiba bisa didatangin sosok yang mengaku namanya itu Dewi Gandasari gitu kan. Apakah Dewi Gandasari yang asalnya dari Cirebon itu gitu, yang saya cari di Google gitu, terus keluarnya itu, munculnya itu emang dari situ, di Cirebon, di daerah Panguragan gitu kan. Setelah saya mimpi didatengin sosok Dewi Gandasari itu, saya sempat gitu ada niat untuk untuk ziarah ke sana gitu kan, untuk datang ke makamnya gitu kan. Sempat ada niat gitu, mau ziarah ke sana gitu, datang ke makamnya gitu. Karena saya dimimpiin seperti itu gitu, jadi saya pengen gitu datang ke makamnya juga gitu kan. Ya mau melihat gitu, kenapa gitu bisa sampai datang ke mimpi saya gitu, yang menyebutin namanya itu Dewi Gandasari gitu. Ya sampai saat ini juga saya belum sempat gitu, belum bisa juga ke makamnya gitu kan, yang ada di Cirebon, tepatnya di daerah Panguragan gitu.
Ya mungkin suatu saat nanti gitu, kalau ada waktu yang tepat gitu kan, insya Allah gitu, kalau Allah mengizinkan, saya akan ziarah ke makamnya di Wigandasari, di daerah Cirebon, di Panguragan gitu kan. Mungkin itu saja cerita dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.